Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat-sahabat, di sini kita mau mereview mengenai Mio 200. Sebelumnya saya minta maaf pada teman-teman semua. Mungkin saya dulu sering menggunakan nama-nama channel lain dan sekarang juga sudah ganti lagi nama channel. Dulu pernah menggunakan wisata balap sumut, terus ganti menggunakan lensa balap padang Sirimpuan. Terus karena saya sudah lama nggak tinggal di sana dan jarang juga sih nonton secara live balap-balap, sekarang kita lebih fokus ke mesin ya. Saat ini kita ke mesin. Tapi tenang bosku, nanti di saat waktunya kita juga akan nengok-nengok balap lagi ya kan. Oke bosku, sekarang kita kembali lagi di channel Wijaya Motovlog. Sekarang kita ingin membahas mengenai Mio 200. Sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa untuk teman-teman semua untuk mendukung channel ini agar semakin maju ke depannya, agar saya semakin semangat buat videonya untuk membagi informasi dan ilmu, dan saya pun untuk mendapatkan ilmu juga sih. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan tekan notifikasi loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video-video selanjutnya yang saya buat. Oke? Dan apabila video ini nantinya atau video selanjutnya bermanfaat bagi teman-teman, memiliki dampak positif, maka sebaiknya kita berbagi dengan cara kita share agar teman-teman kita di luar sana juga dapat informasi dan ilmu. Oke bosku, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Langsung aja kita mulai dari piston. Di sini kita piston menggunakan Kawahara forging yang dulunya ini model mentah. Mentah, di sini masih bulat semua, ini belum dibentuk seperti ini. Ini dibuat model kayak ini karena kita mengejar kompresi, bosku. Kita mengejar kompresi untuk bahan bakar bensol. Kenapa kita mengejar kompresi untuk bahan bakar bensol? Karena mesin ini digunakan untuk trek 201 meter. Di trek 201 meter memerlukan RPM tinggi yang cepat, akselerasi cepat. Jadi kita menggunakan kompresi tinggi. Kalau untuk trek yang 1 kiloan, ratusan sih nggak usah sampai tinggi kali, nanti atasnya ngempos. Dan di sini piston sedikit kita modif bagian dinding atas kita lubangi 2 lubang, bawah 3 lubang, dan di sini kita lubangi juga untuk fungsinya agar oli masuk dari sini lubang ini dan jatuh menetes ke pen, agar menambah pelumasan pada pen piston. Sebetulnya piston ini juga udah mantap sih bosku. Lihat di sini, di penempatan pen piston ini semacam coakan. Jelasnya bosku. Di sini nih. Ini kan ada coakan. Ini sebetulnya ini gunanya untuk
agar oli itu masuk meluas di sini. Motor-motor standar tahun tinggi juga sekarang udah seperti ini teknologinya. Kalau ditanya kenapa nggak pakai yang piston lain gitu, kenapa yang forging, ya kita menggunakan piston forging ini karena dinding ininya lebih kecil, agar piston lebih ringan. Dan kita menggunakan produk Kawahara. Mungkin kawan ada yang nanya kan, kenapa nggak pakai yang piston merek Nippon penak-penak itu ya kan, Nippon penak-penak. Ya betul, walaupun pakai merek ini sedikit lumayan dalam, kita mengambil dana dari kantong kita ya kan, tapi karena ini agar pemakainya puas. Berhubung di sini mesin menggunakan kompresi tinggi, otomatis hentakan kompresi itu keras bosku. Jadi kalau kita menggunakan piston yang merek-merek Nippon penak-penak dan sejenisnya, mungkin akan cepat ngetek, ngeplek, atau sejenisnya lah. Mungkin kalau di bahasa daerah teman-teman lain-lain lah kan. Kalau bahasanya di sini ngeplek ya. Pistonnya gampang ngeplek, ngetek katanya. Di sini kita model seperti ini, mencocokkan batep. Langsung kita ke klep. Maaf ya, ini kurang bersih ya kan. Dan ini agak ada cacat-cacat sedikit. Kemarin waktu repair agak ada kecelakaan sedikit, tapi nggak sampai berdampak ambrol. Masih nampak mereknya. Ya agak-agak nampak lah. Klep kita menggunakan ukuran 3429 karbon A. Oke. Lanjut ke bagian deksel. Deksel di sini kita menggunakan batep ya bosku. Untuk apa batep ya? Batep ini agar volume ruang bakar semakin sempit, karena kita mengejar kompresi tinggi. Kemudian porting in kita menggunakan 90% dari diameter klep. Intake kita menggunakan standar porting. Nah, makanya di sini di intake kita kasih lem porting. Kenapa? Karena di bagian intake-nya tipis. Kalau cuma pakai packing kertas atau lem, itu pasti bocor. Makanya kita lem gini supaya sekalian permanen juga. Kemudian X juga kita menggunakan perbandingan 90% dari diameter klep X. Kenapa dua-duanya menggunakan 90%? Karena di sini motor ini selain dibawa untuk balap-balapan, juga terkadang dia suka untuk jalan-jalan sore, malam mingguan. Jadi agar awet, nggak gampang, biar nggak bentar-bentar nyekir klep. Dan lubang exhaust kita menggunakan tipe D. Mungkin itu aja bagian deksel. Oke bosku. Per klep kita menggunakan ini nggak terlalu mahal-mahal kali sih bosku. Kalau untuk kantong-kantong anak sekolah cocok lah. Menggunakan per klep Swedia. Mungkin ada bagian teman-teman yang mungkin belum paham kan. Kalau yang udah paham ya mungkin ya tidak usah diitukan ya perkataan saya.
Ini teruntuk teman-teman mungkin yang masih belajar masalah bore up atau mesin-mesin ngacir, mesin banter. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih kok motor bore up itu harus pakai pair clampnya racing keras gitu kan? Apa karena pair clamp keras motor kencang? Enggak bosku. Di sini kita harus mengerti fungsi pair clamp bosku. Jadi jangan berkira kalau mesin kencang itu ganti pair clamp, ganti pair clamp dengan pair clamp keras racingnya. Pair clamp ini menggunakan yang keras karena di sini membantu menyesuaikan dengan mesin. Karena mesin ini kan udah di bore up, terus pasti RPM lebih tinggi, tenaga lebih mantap. Untuk menyeimbangi, ini kan gunanya untuk mengatur dan membuka tutup klep. Jadi kalau pair klep ini pakai standar dengan RPM tinggi, itu pasti terjadi yang namanya keterlambatan di saat penutupan klep. Jadi apa yang terjadi? Klep berardu dengan piston, atau bahasa mekaniknya floating. Hanya pair clamp-nya di sini menggunakan pair clamp yang keras bosku. Jadi jangan berpedoman, motor ganti pair clamp racing, pair clamp keras jadi banter. Enggak juga bosku. Kemudian noken kita rubah ya. Mio yang standarnya pakai RRA pelatuk biasa ya. Sekarang ini dirubah pakai yang model RRA. Jadi profil nokennya juga beda ya bosku. Profilnya mirip-mirip ya Supra X125 kan, nokernya RRA rocker arm, pakai roller. Kenapa di sini kita memakai ini, nggak memakai standar? Yang pertama ini lebih menambah. Yang pertama agar mesin itu lebih ringan putarannya. Ini ya bosku. Kalau kita pakai roller yang standar, ini besi dan besi, jadi gesekan karena pair clamp keras, otomatis di saat noken ingin membuka, mengangkat rocker arm, itu terjadi gesekan yang keras. Apabila noken ini nggak bahan betul-betul mantap, nggak betul-betul jos keras, ya dipastikan 2-3 bulan aus lah. Mungkin itu aja ya kan. Nah, kalau kita menggunakan roller rocker arm blade, kita di sini menggunakan rocker arm tipe in pen rocker arm standar ya. Biasanya ada juga orang yang ganti pakai Suzuki itu. Sini kita pakai standar, minim budget. Kemudian di sini ada penambahan Bosch. Dengan lebar kurang lebih 8 mili bosku. 8 mili dan ya sama sih, dua-duanya 8 mili. Di sini kita merubah deksel, kita manual ya, manual tag. Ya, kata bos saya, selagi masih mampu manual tag, jangan ke bubut tag. Dan orang bubutnya juga sih ngajarin saya caranya. Di bagian X
jika kita buat seperti ini posisinya di bagian sini sebelah kiri ya, ini dipapras ini, papras agar piano dan noken ini duduk bosku. Payah pula ini masuknya. Agar ini rockernya bisa duduk, karena kalau nggak dirubah ini bisa gini atau gini, ini agar duduk. Oke, X sebelah bagian kiri dan in sebagian, kalau dari intake sama sebelah kiri juga. Ini ya, pakai mata porting juga bisa. Ya pelan-pelan biar rapi lah. Intinya semakin rapi suatu pekerjaan, tentunya seperti porting poles, itu waktunya lama dan telaten. Nak wong Jawa ngomong telaten, ojo kaken sambat, pasti jos resik. Oke bosku, mungkin ini aja yang dapat saya bagikan mengenai Mio 200. Bagi bosku, sahabat-sahabat, jika ada yang kurang jelas atau yang mau ditanyakan, bisa komen di kolom komentar atau ya langsung aja nanti kita tanyakan di Instagram. Nah, Instagram kita tetap menggunakan nama Lensa Balap Padang Silimpuan. Nah, bisa langsung DM apa yang kurang jelas atau ada yang pertanyaan mau ditanyakan mengenai bagian otomotif. Oke. Dan untuk teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, jangan lupa di-share, di-like, subscribe ya. Yang subscribe yang ada bacaan subscribe warna merah, ditekan itu bosku, gratis bosku, sama tombol loncengnya, agar nggak nanti ketika saya membuat video-video kedepannya akan muncul di layar HP para sahabat-sahabat semua. Oke, semoga ini saja yang sahabat lidah ini gaplek. Ini saja yang saya bagikan. Kurang dan lebihnya nanti tanyakan di kolom komentar. Nanti akan kita jawab dengan uploadan berikutnya. Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.